di situ aku masih mencoba untuk nggak mau ikut waktu itu. Untuk nggak mau ikut. Itu tapi waktu final dibilang kayak penilaiannya tuh waktu final aja gitu kan. Agak 102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Ya, masih bersama tadi di sini menemani Anda semuanya dalam program acara Karung Kanal Remaja Belitung di edisi hari Jumat, tepatnya di tanggal 3 Maret 2023. Iya, dan saat ini tentunya di studio kami telah kehadiran ya tamu spesial lah ya bisa dikatakan tamu spesial ya, tamu istimewa seperti biasa. Bujang Dayang Belitung akan menemani pendengar setia Radio Suara Praja selama 1 jam ke depan ya, hingga pukul 10 akan berbagi cerita, kisah dan juga pengalamannya ya, yang mana saat menjabat sebagai Bujang Dayang Belitung tahun 2022 hingga 2023. Ya, kita sapa terlebih dahulu di studio telah hadir Seviola Banati Khairani. Selamat pagi. pagi Kak. Iya, kemudian ada Chelsea Saputra Lauren apa nih? Lauren Diu. Lauren Diu ya. Diu. Oke, selamat pagi. Pagi juga Kak. Pagi juga. Oke, lah udah lama lampu nih pokok ya. Lah aman lah pokok ya. Aman-aman. Iya, kita akan berbincang kerap Praja bersama rekan-rekan kita di studio dari Bujang Dayang Belitung. Ini kategori fotogenik ya, tingkat Kabupaten Belitung tahun 2022-2023. Tentu dari rekan-rekan juga penasaran ya, bagaimana perjuangan dari teman-teman kita dulu pada saat persiapan mengikuti Bujang Dayang Belitung hingga mendapatkan kategori fotogenik tingkat Kabupaten Belitung ya tentunya. Nah, mungkin di awal dulu kita sedikit mengulas ya bagaimana persiapan dari teman-teman di studio dulu pada saat mengikuti ajang pemilihan Budai tahun 2022. Iya, bagaimana nih? Apa ketertarikannya dulu mengikuti ya pemilihan Budai tahun 2022? Dari mana dulu nih ya, Chelsea atau Seviola nih yang ingin? Okay. Kalau dari aku sendiri Kak, kan memang waktu itu masih corona kan ya. Iya. Jadi lama banget baru ada pemilihan Bujang Dayang lagi. Jadi kayak memang udah lama nunggu sih ya, udah lama emang mau ikut, tapi karena corona jadi ya baru ikut yang ini gitu. Iya. Oh, udah lama mau ikut. Udah, cuman dulu-dulunya itu kayak ada kesempatan tapi kayak belum siap gitu kan. Iya. Ngerasa masih kurang gitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah sih Kak, udah lumayan siap kan. Iya, lumayan siap. Jadi langsung ikut. Luar biasa ya. Mungkin juga ada dukungan dari teman, kerabat atau keluarga di rumah barangkali. Keluarga emang udah sering nyuruh ikut kan. Cuman dulu-dulunya itu sebelum corona waktu ada pemilihan ya memang belum yakin gitu dari diri sendiri ya. Soalnya ngelihat yang ikut itu kayak jago-jago banget gitu kan. Jadi kayak belum siap lah gitu. Masih ingin persiapan dulu ya waktu itu. Kalaupun sudah matang barulah ikut, dan akhirnya ikut di tahun 2022 kemarin ya. Oke, mungkin ada juga target-target yang ingin dicapai misalnya dulu pada saat mengikuti ajang pemilihan Budai tahun 2022, mungkin targetnya selain ya mendapatkan kategori fotogenik nih misalnya. Dari aku sendiri sih Kak, gak ada nggak ada targetnya sih. Nggak ada targetnya ya. Iya, pokoknya jalanin aja dulu, lihat pengalamannya gitu kan. Kalau karena pengalamannya ngelihat yang lainnya itu kayak yang Dayang yang pertama itu ya, Dayang dan Bujang langsung itu kayak itu mereka tuh lebih keren daripada aku gitu kan. Jadi ya nggak pakai target lah. Nggak pakai target, yang penting ikut aja dulu gitu kan. Untuk hasil yang menentukan nanti aja deh gitu. Yang penting ikut aja dulu, dapat pengalaman di situ kan. Dan juga mungkin banyak pengetahuan yang kita dapat ya.
Oke, jadi di sini Kera Praja Seviola Banati Khairani ini nama lengkapnya ya, Iya. atau biasa disapa dengan Ola mungkin ya? Iya, Ola. Nah, Ola ini bertempat tinggal di Jalan Kamboja ya, Iya. Pal 1 Tanjung Pandan. Dan saat ini statusnya mahasiswa nih kabarnya. Iya. Mahasiswi ya. Mahasiswi, iya. Mahasiswi di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang ya. Dan Seviola ini alumni dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Oke, luar biasa ya. Nah, kita akan mendengarkan dulu nih kisah cerita atau juga singkat cerita ya dari Chelsea, bagaimana dulu pada saat mengikuti ajang pemilihan budaya di tahun 2022. Apa yang menjadi ketertarikannya nih Chelsea kira-kira? Yang pertama waktu itu dari sekolah. Dari sekolah. Ditawarin, Chelsea mau gak ikut bujang layang? Masih mikir waktu itu, Iya. apa itu bujang layang kan? Kayak gak pernah dengar sebelumnya. Pada waktu itu sempat gak mau. Iya. Gak mau. Tapi akhirnya setelah dipikir-pikir, mungkin ini salah satu acuan untuk ke depan aku, untuk masa depan tentunya. Akhirnya ngomong sama orang tua, kata mama, ya udah coba dulu. Kan kita gak ada yang tahu nih ke depannya gimana. Iya, betul. Akhirnya dicoba dan hasilnya pun waktu mencoba, puji Tuhannya bisa masuk waktu itu. Dan gak nyangka. Yang pertama itu gak nyangka. Terus yang kedua, dampak positifnya yang aku ambil itu kita bisa berelasi. Akhirnya aku kenal sama mereka, kakak-kakak dan abang-abangku semuanya. Itu sih. Iya, jadi luar biasa ya Ya. pengalaman dan juga mungkin ada kisah-kisah cerita yang lucu atau juga ya pengalaman yang tak terlupakan lah juga Ya, nanti benar. bisa cerita ya Chelsea pada Ya. saat mengikuti pemilihan budaya di tahun 2022 ya, sesaat lagi Kera Praja. Dan tentunya Chelsea ini ternyata masih statusnya siswa nih ya, Ya, benar. di tingkat kelas 11 ya, Ya, benar. SMA Anugerah di Tanjung Pandan ya. Jadi usianya cukup masih muda nih ya, masih bisa dikatakan remaja, luar biasa ya. Jadi usianya ini ternyata 16 tahun ya Chelsea. benar, 16 tahun. Oke deh, baik Kera Praja 102,2 FM mungkin hadirnya Chelsea di studio kita ya pada program acara Akarong Kanal Remaja Belitung, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang luar biasa ya, karena jangan disia-siakan usia kita yang tentunya masa-masa muda katakanlah. Mari kita tentu jika ada wadah untuk mengekspresikan diri ya, atau wadah untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan atau untuk berprestasi, bolehlah kita ikuti ya, karena waktu tidak bisa diputar kembali ya. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya mereka berdua nanti dengan sejumlah cerita dan kisahnya, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi ya untuk rekan-rekan pendengar setia Radio Surabaya Praja di rumah ya. Barangkali saat ini ada juga yang sedang menanti-nantikan siaran program acara Karong. Mungkin mereka sedang ingin mendapatkan bocoran-bocoran ya, bagaimana nanti persiapan untuk mengikuti budaya di tahun 2023. Saat ini mungkin ada yang sedang persiapan diri ya. Baik Kera Praja, sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di 102,2 FM. Ya, 102,2 FM Radio Surabaya Praja yang pertama dan utama untuk semua. Ya, kita masih dalam program acara Karong Kanal Remaja Belitung bersama dengan rekan-rekan kita dari Bujang Dayang Belitung ya di tahun 2022-2023. Di sini telah hadir ya bersama kita tentunya tadi ada Seviola Banati Khairani atau akrab disapa dengan Ola, iya, dan juga ada Chelsea ya. Di sini menemani kita semua berbagi cerita ya, pengalaman mereka pada saat menjabat hingga dengan saat ini ya sebagai budai kategori fotogenik tingkat Kabupaten Belitung. Oke, jadi tadi banyak juga cerita ya di sesi yang pertama disampaikan oleh rekan-rekan kita di studio, oleh Ola dan juga Chelsea, ketertarikan mereka dulu pada saat mengikuti ajang pemilihan budaya di tahun 2022. Iya, tentunya semangat dan juga dukungan dari keluarga tercinta dan teman-teman dekat ya, hingga mereka saat ini
menjabat sebagai Budai ya, kategori fotogenik tingkat Kabupaten Belitung tahun 2022. Nah, tentu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan dan juga pengalaman-pengalaman yang teman-teman lakukan ya selama menjabat sebagai Budai ini Bujang Dayang Belitung tahun 2022 ya di Kabupaten Belitung. Nah, mungkin ada kisah-kisah pengalaman cerita kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah dijalani ya, tentunya untuk kegiatan atau event, mungkin event internasional atau nasional di Kabupaten Belitung. Ya, mungkin belum pernah sebelumnya ditemui ya barangkali. Nah, saat ini rekan-rekan kita tentunya terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di Kabupaten Belitung nih. Ya, bisa cerita dulu dari mana nih? Dari siapa dulu nih? Dari aku lah. Untuk pengalaman tentunya sangat banyak kalau pengalaman, karena pengalaman itu paling penting. Yang belum aku temui dan aku temui akhirnya yaitu menemani Pak Isyak waktu itu yang di peresmian Super RJ yang di Belitung. Nah, itu salah satunya. Terus menemani para delegasi untuk makan berulang waktu itu, berulang di rumah adat. Rumah adat, oke. Akhirnya pengalaman-pengalaman itulah yang membuat aku, oh ternyata setelah mengikuti event Bujang Dayang ini, aku bisa menemukan hal-hal yang baru. Dari situlah akhirnya berusaha untuk mengikuti event-event yang ada setelah ini. Iya, luar biasa ya, tentu merupakan hal baru ditemui nih Chelsea ya. Benar. Yang sebelumnya belum pernah bersosialisasi atau misalnya berinteraksi dengan para tamu undangan misalnya, ataupun misalnya para turis ya mancanegara. Nah, saat ini Chelsea temui. Nah, mungkin apa perasaan yang dirasakan oleh Chelsea pada saat mengikuti event tersebut nih, yang juga turut berpartisipasi ya mensukseskan acara tersebut? Ya pasti bangga terhadap diri sendiri. Iya, luar biasa ya. Karena pencapaian ini menurut aku sih anugerah. Karena aku yakin di luar sana banyak orang yang mau seperti aku, cuman tidak kesampaian. Dan aku yakin setelah adanya semua ini, aku berharap anak-anak muda yang ada di Belitung mau mengikuti event Bujang Dayang ini. Iya, supaya mendapat pengalaman baru, teman-teman baru, suasana yang baru. Itu sih. Betul. Dan juga mungkin kita banyak kenal orang ya, atau mungkin mengenal saudara-saudara gitu di Pulau Belitung ini. Mungkin juga tidak hanya masyarakat lokal, tapi juga kita banyak berinteraksi dengan turis mancanegara dan juga mungkin wisatawan Nusantara ya, pada saat event-event yang ada, yang tentunya diikuti ya pada saat menjabat sebagai Budai di tahun 2022 hingga 2023 ini. Nah, kalau dari Ola sendiri gimana nih ceritanya? Ada cerita seru nggak? Kalau dari aku, Kak, waktu kepulangan delegasi yang untuk G20 itu karena menurut aku pertama kali untuk menyambut kepulangan delegasi G20 itu kan banyaknya itu kayak turis-turis ya, orang-orang penting, menteri gitu kan. Kayak ada perasaan takjub, deg-degan juga kan, karena itu tuh menteri gitu loh. Jarang-jarang orang punya kesempatan untuk ketemu menteri-menteri dari luar negeri. Betul. Gitu kan, dari 20 negara itu. Betul. Kayak ya karena nggak semua orang punya kesempatan itu, jadi ngerasa ya deg-degan, bangga juga, betul. Ya bisa jadi promosi diri sendiri lah ya, pernah ketemu orang-orang ini gitu. Terus juga mungkin kita merasa diri kita ada untuk pembangunan di daerah Belitung ini gitu kan. Diri kita ada untuk bersama-sama memajukan ya daerah Belitung ini gitu. Luar biasa ya.
tentu kita sebagai masyarakat Belitung tak lupa harus tetap ramah tamah ya. Iya, ramah harus sangat. Pasti ya, karena itu merupakan salah satu ciri khas ya dari masyarakat Belitung, terkenal dengan keramah tamahannya. Tak lupa senyum juga nih Chelsea ya. jangan apa kata orang Belitung teh, jangan kedengkutkan senyum ya. Iya, jadi harus memang murah senyum. Oke, baik Ra Praja 102,2 FM. Di sini juga kita ingin tahu dong ya bagaimana persiapan dulu dari teman-teman kita di studio pada saat mengikuti budaya. Iya, mungkin ada sejumlah materi atau sejumlah acara yang dijalani waktu itu pada saat persiapan ingin mengikuti pemilihan budaya di tahun 2022. Bagaimana nih ceritanya? Mungkin bisa juga memberikan sedikit tips ya untuk rekan-rekan kita di rumah, barangkali mereka ingin atau sedang persiapan saat ini untuk mengikuti pemilihan Bujang Dayang di tahun 2023. Kalau dari aku lebih ke persiapan apa ya, persiapan hati sih. Persiapan hati. Persiapan hati. Iya. Soalnya kan kita nggak tahu kita kepilih apa enggak waktu seleksi gitu kan. Jadi persiapan hati juga. Terus ikutin aja sih yang dimauin gitu, yang apa ya, jalannya itu ikutin aja. Nggak usah terlalu berharap juga sebenarnya kan, tapi bagus misal berharap gitu kan, ada harapannya gitu. Tapi karena aku juga nggak terlalu ngarep dapet gitu ya, walaupun ingin ikut kegiatannya, tapi nggak terlalu ngarep dapet gitu. Soalnya ngelihat orang lain tuh kayak wah keren-keren gitu ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu semangat juga, tapi ikut aja lah pokoknya. Ikut aja, nggak terlalu yang terlalu obsesi banget gitu kan. Yang penting obsesi. Ikut aja, bagaimana hasilnya nanti ya itulah gitu kan. Tapi kalau misalkan dari mempelajari adat istiadat di daerah Belitung, kemudian dari mungkin makanan khas Belitung kayak gitu kan, ini kan biasanya sering ditanya kan ya pada saat waktu seleksi. Nah mungkin dari teman-teman gimana nih dulu cara mencari pengetahuan tersebut misalnya? Kalau untuk nyari itu kayaknya butuh orang yang tahu adat sih kayak. Soalnya aku juga yang bukan terlalu tahu adat, tapi waktu seleksi itu kayak aku ternyata tidak sebanyak itu tahu tentang Belitung rupanya, gitu kan. Masih banyak kurang pengetahuan yang mungkin yang terkait dengan adat istiadat Belitung, mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Nah, terus gimana nih? Waktu itu kayak karena banyak yang kurang tahu. Sebenarnya waktu sebelum dipanggil gitu ya untuk seleksi, orang-orang sebelah aku yang kayak waktu seleksi itu kok mereka pada belajarnya kayak kok tahu sih gitu kan. Kok aku nggak pernah denger gitu kan. Jadi kayak kadang malu sendiri kan. Tapi karena lebih ke, menurut aku seleksi lebih ke percaya diri juga sih. Percaya diri ya. Terus juga harus apa lagi nih? Percaya diri apa lagi ya? Persiapan mental. Iya, persiapan hati juga. Persiapan hati. Ibarat ya sedang deket sama inilah misalkan orang yang kita cintai misalnya, harusnya patah hati ya, benar nggak Chelsea? Harus siap. Oke deh, kalau dari Chelsea bagaimana nih ceritanya dulu ya, persiapan yang dilakukan ya, mungkin barangkali ada target ya yang ingin dicapai, barangkali bukan kategori fotogenik misalnya. Persiapan ini ada cerita lucu tentang persiapan. Nah, apa nih? Waktu paginya sebelum seleksi itu kan kita ke sekolah dulu untuk persiapan semuanya, baju, outfit semuanya dipersiapin dari sekolah. Di situ aku masih mencoba untuk nggak mau ikut waktu itu, untuk nggak mau ikut, cuman akhirnya ya udahlah coba lagi. Akhirnya datang waktu itu SMA Anugerah, kita itu bawa 6 orang, 3 cowok 3 cewek. Tiga pasang. Jadi waktu itu kita yang terakhir paling datang, kita yang paling telat waktu itu. Akhirnya duduk, udah ramai tuh, tambah deg-degan aku kan. Apa ini event apa sih ini kok ramai banget kan? Gak kenal lagi, cuma kenal teman yang di Anugerah kan, yang di SMA doang kan. Ini mau kenalannya gimana? Udah kayak
udah abang-abangan ini maksud aku kan. Terus akhirnya di situ katanya ada wawancara, tambahlah deg-degan aku di wawancara. Waduh, ini mau jawabnya gimana kata aku kan. Karena belum pernah sebelumnya ya Chelsea. Mengenal Bujang Dayang aja belum pernah waktu itu kan. Ini disuruh ikut lagi kan waktu itu. Akhirnya giliran aku waktu diwawancara kan, ditanya tentang adat budaya Belitung. Aku terbatas pengetahuan aku tentang budaya Belitung waktu itu, benar-benar terbatas. Cuman aku jawab sebisa aku, semampu aku. Akhirnya setelah selesai wawancara ada penghitungan hasil poin waktu itu, dan tidak nyangkanya aku bisa masuk terseleksi waktu itu. Oh, luar biasa ya. Pasangan dengan aku deh itu. Iya. Luar biasa. Oke, jadi mungkin ya deg-degan pasti ada, nervous ya, nervous. Chelsea, Sangat. karena memang itu merupakan ya mungkin baru pertama kali ya pengalaman pertama lah mengikuti ajang seleksi pemilihan Bujang Dayang Belitung ya, karena belum pernah sebelumnya Chelsea ya. Misalnya mengikuti event apa gitu di sekolah belum pernah. Luar biasa ya. Jadi memang saat itu mungkin ya tak bisa dilupakan lah ya Chelsea. Iya, tapi dengan melalui melalui seleksi yang sempat dijalani oleh Chelsea waktu itu mungkin bisa menambah pengetahuan dan juga pengalaman yang mungkin bisa lebih baik lagi nanti ke depan ya Chelsea. Barangkali ada ingin ikut event apa gitu kan ya ke depan, atau ajang seleksi apa barangkali kan. Luar biasa ya. Oke, baik Praja 102,2 FM. Singkat cerita ya dari rekan-rekan kita di studio, sangat menarik ya bagaimana perjalanannya dulu ya. Tapi nggak ada yang sampai membuat lucu atau istilahnya hal-hal konyol misalnya dulu waktu saat mengikuti seleksi, nggak ada ya? Apa ya waktu itu? Ada sih kalau aku. Apa waktu nih? Setelah terpilihnya dari seleksi itu kan disuruh fitting baju waktu itu, udah malam banget kan. Baterai HP udah mau habis, terus mama nanya kabar. Waduh bingung ini kan. Terus aku belum kenal siapa-siapa lagi orangnya ini kan, yang terpilih waktu itu kan, mau manggil Cangkung kan, ya, mau kenalan Cangkung kan. Waduh gimana ini kataku. Untungnya para panitia ngobrol sama aku, pinjamlah waktu itu HP untuk ngechat mama akhirnya. Itu sih. Itu ya. Mau nggak mau ya. Harus pasang muka yang tebal ya karena ya baterai handphone habis kan. Jadi ya terpaksa mau nggak mau ya kita harus cari cara lain ya Chelsea ya waktu itu. Tapi luar biasa loh Chelsea ya. Percaya dirinya kuat ya. Sangat percaya diri. Sangat percaya diri. Oke. Baik Praja 102,2 FM, tentunya mungkin di sini ya kita juga penasaran ya bagaimana cerita dari teman-teman kita, dari Ola dan juga Chelsea, hingga mereka mendapatkan ya kategori fotogenik ya pada ajang seksi pemilihan Bujang Dayang Belitung tingkat Kabupaten Belitung. Nah, mungkin nanti kita akan ulas sesaat lagi ya. Tetaplah bersama kami di 102,2 FM Radio Suara Praja. Ya, 102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Masih bersama kami tentunya dalam program acara Karong Kanal Remaja Belitung ya, di edisi hari Jumat, tepatnya di tanggal 3 Maret 2023. Ya, baiklah Praja, tak lupa di sini juga tadi mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan kami yang telah bergabung bersama kami ya sejak tadi pagi mengikuti program acara kami hingga dengan saat ini. Dan yang baru saja bergabung di 102,2 FM, kami ucapkan selamat bergabung ya bersama kami untuk mengikuti program acara kami saat ini, yaitu dalam program acara Karong Kanal Remaja Belitung. Dan tadi banyak sekali keseruan cerita dari teman-teman kita ya Bujang Dayang Belitung kategori fotogenik di tingkat Kabupaten Belitung. Tadi dari Chelsea yang dulu handphonenya sempat mati ya, kehabisan baterai, akhirnya pinjam ya dengan modal percaya diri ya Chelsea, luar biasa. Jadi nggak perlu gengsi ya Chelsea ya. Karena memang waktu itu
mungkin sangat-sangat penting sekali ya untuk menghubungi keluarga ya, karena waktunya sudah sangat malam ya barangkali. Nah kalau dari cerita dari Ola bagaimana nih keseruannya dulu? Mungkin ada cerita-cerita konyol ya pada saat mengikuti seleksi di tingkat kecamatan barangkali atau kabupaten? Di kecamatan. Oke. Jadi waktu itu karena emang belum pernah ikut seleksi juga kan sebelumnya, baru pertama kali juga. Aku waktu pendaftaran itu bilang karena aku sendiri yang ngedaftar ya Kak. Iya. Dari kuliah itu nggak ada yang mau ikut selain aku gitu kan, nggak ada yang. Jadi pendaftarnya sendiri dibilang, terus waktu pendaftaran dibilang pakai baju bebas pantas, bebas pantas dan sopan gitu ya. Jadi aku pikir oke, gitu kan. Waktu persiapan jadi aku udah pakai baju kemeja warna pink agak pucat gitu ya kelihatannya ya. Pakai rok udah itu. Dan sekali aku datang kok orang-orang pakai baju batik semua gitu kan, cerah-cerah gitu kan. Kok aku sendiri yang kayak beda kostum ya? Iya beda kostum kan. Terus waktu datang itu kita disuruh foto kayak profil gitu lah ya. Langsung sekali aku lihat fotonya, aku jadi kayak benar-benar kayak orang sakit. Benar-benar pucat dari atas sampai bawah. Karena bajunya juga warnanya warna pucat gitu kan. Warna pink pucat ya. Tapi untungnya muka nggak pucat ya waktu itu. Itu karena lipstik aku juga kan bukan warna yang agak terang kan. Jadi kayak nude gitu. Beneran kayak orang sakit Kak. Masih ada sih di fotonya sebenarnya. Kayak aku bener-bener kayak ini orang sakit keluar dari rumah sakit, ini baru keluar dari rumah sakit kan. Jadi untungnya itu rumah itu kan deket Kak. Rumah deket dari tempat seleksi. Jadi masih bisa pulang. Iya, ganti kostum langsung pakai baju batik beneran. Itu benar kayak kalau ingat itu malu sih sumpah. Malu dikit lah. Iya, jadi mungkin waktu itu nggak kepikiran ya. Ola kalau misalnya pakaian bebas pantas itu bisa juga salah satunya seragam batik misalnya kan. Tapi emang sangat danger untuk batik sih Kak ya. Iya, untungnya belum sampai naik panggung ya. Karena nanti bisa-bisa beda sendiri ya. Belum mulai seleksi untungnya gitu Kak. Belum mulai acaranya. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi cerita-cerita kisah-kisah lucu ya mungkin barangkali yang sempat dilewati dari teman-teman kita pada saat mengikuti seleksi Bujang Dayang Belitung ya di tahun 2022 lalu ya. Nah, mungkin di sini juga rekan-rekan di rumah pendengar setia Radio Suara Praja penasaran juga nih ya bagaimana sampai Ola dan juga Chelsea terpilih atau dinobatkan sebagai Bujang Dayang Belitung kategori fotogenik nih di tingkat Kabupaten Belitung tahun 2022 kemarin. Ya. Dari siapa nih yang ingin cerita kira-kira? Apa memang hobinya foto-foto misalnya barangkali dari dulu? Kalau dari aku emang suka foto-foto Kak. Tapi itu katanya tuh pemilihannya itu dari kamera, dari fotografer ya pemilihannya itu untuk foto itu. Jadi pas waktu foto-foto itu dilihat aja dari fotografer gitu kan, dinilai katanya gitu, dapat bocorannya. Iya. Tapi emang karena dari kecamatan aku udah dapat yang fotogenik, jadi kalau bisa yang di kabupaten ya dapat fotogenik juga lah gitu. Jangan dapat orang lain, aku aja gitu. Jadi sudah ditargetkan ya? Akunya targetnya kayak gitu. Betul. Oke. Jadi ya waktu final itu kayak karena dibilang finalnya itu waktu finalnya aja dinilai katanya kan ada bocoran sana sini gitu, bilangnya gitu. Udah kayak deg-degan ini kayaknya nggak dapet deh. Soalnya kan mereka yang lain itu partisipan yang lainnya tuh kayak bagus-bagus juga Kak fotonya, kayak keren-keren, model banget gitu kan, fotogenik banget gitu. Kayak sedangkan aku kayak cuman nggak percaya diri juga jadinya kan. Agak sedih juga waktu final itu kan. Tahu-tahu ya alhamdulillah masih dapat dipertahankan, dapat fotogenik lagi gitu ya. Nyangka nggak waktu itu misalnya akhirnya dapat kategori fotogenik misalnya? Awalnya itu kayak nyangka karena banyak yang bilang Ola fotoku bagus-bagus gitu kan, bagus kayak rajin lah gitu. Tapi waktu final dibilang kayak penilaiannya tuh waktu final aja gitu kan.
agak ada yakin juga gitu jadinya Kak. Jadi kayak aduh kayaknya nggak dapet deh ya, agak sedih gitu kan di belakang panggung gitu. Tapi untungnya masih bisa dapet, dipertahankan gitu. Ya. Dipertahankan, Oke. gitu ya. Nah, kalau cerita dari Chelsea gimana nih? Apa yang memang rajin foto-foto gitu sebelumnya gitu, atau memang karena sih memang pure memang pemilihan dari juri ya. Iya. Kalau dinobatkan sebagai kategori fotogenik. Cuman kita pengen tahu juga ya, mungkin barangkali di belakang itu semua mungkin ada perjuangan-perjuangan sebelumnya, misalnya memang suka foto-foto barangkali. Nah, bagaimana nih kalau dari Chelsea? Kalau dari aku orangnya dulu nggak suka difoto, Oh. paling nggak suka. Dan aku heran kenapa aku bisa dipilih sebagai kategori fotogenik. Fotogenik. Itu aku bingung. Iya. Terus karena melihat teman-teman yang lain pada keren-keren kan, lah aku nggak bisa gaya atau segala macam. Iya, waktu itu, makanya gitu Iya kan. kayak, hah? Waktu dipanggil Chelsea sebagai kategori fotogenik, wah beneran ini kata aku kan waktu itu. Sempat bingung waktu itu. Ini bener ini. Karena kan aku lihat dari potensi diri aku sendiri, nggak mungkin lah aku bisa masuk fotogenik waktu itu. Cuman ya kalau penilaian juri emang seperti itu ya puji Tuhan lah semuanya. Bersyukur ya. Bersyukur. Karena kan kalau misalnya fotogenik ini kan memang ada hal-hal unik yang dilihat gitu kan dari diri kita sendiri gitu kan, hingga sampai dinobatkan sebagai kategori fotogenik ya. Ya mungkin ada hal-hal menarik lah barangkali ya Chelsea. Yang nggak bisa dilihat dari Chelsea gitu kayak orang-orang melihatnya gitu kan. Betul sekali Ola ya. Mungkin ya memang harus kita syukuri ya. Mungkin itu salah satu kelebihan dari diri kita sendiri ya. Oke deh. Baik Rapraja 102,2 FM. Tadi kita juga sudah berbincang ya bersama teman-teman kita di studio, persiapan-persiapannya, kemudian pengalamannya ya. Nah, ini kan baru saja dimulai hari tanggal 1 kemarin ya. Hingga tanggal 3 ASEAN ya. Di Pulau Belitung ya, kembali dilaksanakan ya. Tentu ini merupakan agenda pertama event internasional yang digelar ya di tahun 2023. Nah, bagaimana nih rekan-rekan di studio? Apa kemarin sempat juga berpartisipasi ya dalam kegiatan tersebut? Ada cerita sedikit? Kalau aku partisipasi di hari tanggal 1 kemarin ya, penyambutan delegasi dari ASEAN itu yang dari Thailand yang kuingatkan kayak dari Brunei juga. Betul. Banyak sih. Banyak juga, ya. Terus memang kalau misalkan agenda event internasional itu kan biasanya teman-teman nggak semua orang bisa terlibat ya dalam kegiatan tersebut ya. Mungkin barangkali dari teman Chelsea atau temannya Ola, wah Ola ikut nih event tersebut gitu kan ya. Nah mungkin barangkali ada juga rekan-rekan yang lain, teman-teman Ola yang lain juga pengen nih ikut gitu kan. Nah kalau dari Ola sendiri bagaimana nih? Ada rasa bangga juga nggak bisa terlibat dalam kegiatan tersebut? Bangga sih kayak yang pasti tuh bangga karena gak semua orang punya kesempatan untuk ketemu orang-orang penting seperti itu kan. Bangga tapi juga deg-degan juga kayak yang pertama aja itu yang pertama bilang deg-degan, takutnya nanti dia ada ngajak bicara kita aja salah cakap salah cakap ya Kak. Kayak gitu, tapi karena untungnya kami cuma penyambutan jadi kan ya cuma senyum lah gitu ya, senyum, kasih souvenir kayak gitu. Iya, luar biasa ya. Aku juga pengen dong penyambutan ya, tamu-tamu internasional ya, karena nggak semua orang bisa ikut event tersebut gitu kan. Apa ini merupakan event internasional pertama kali yang ikut atau berpartisipasi dalam event tersebut? Kalau dari Ola? Kalau dari aku ini udah yang kedua kali. Oh, kedua kali. Yang pertama itu G20. Oh, G20. Oh, yang pertama juga ada penyambutan delegasi dari Singapura, tapi itu bukan yang acara G20 gitu. Kayak apa
apa ya itu acara apa ya? Udah lama sih Udah tahun lama kemarin ya, di kan, tahun gitu kemarin. kan. Oke. Ya, terus baru G20 yang WOA aku nggak ikut sih, nggak berkesempatan. Jadi udah itu yang ini yang ASEAN baru berkesempatan lagi. Jadi gitu. udah 3 kali di event Iya. internasional ya, luar Iya. biasa. Nah kalau dari Chelsea bagaimana nih? Ada singkat cerita sedikit misalnya yang dilibatkan dalam event internasional atau event nasional nih barangkali? Yang internasional itu kayaknya setelah G20 ada waktu itu delegasi yang datang. Menemani akhirnya waktu itu bersama Pak Isyak dan Pak Sanem menemani. Lalu yang event yang ASEAN ini belum berkesempatan untuk menyambutnya. Jadi kemarin katanya tadi sempat menemani makan bedulang ya kalau nggak Iya, salah. benar. Luar biasa ya. Jadi ya kalau adat istiadat Belitung makannya pakai tangan kan? Iya, makan pakai tangan. Kan nengok orang pakai Jangan di rumah makan pakai sendok. Kalau di luar makan pakai tangan, di rumah pakai sendok, bahaya nih ya. Oke. Ada kebanggaan tersendiri ya pastinya. Pasti bangga. Kalau cerita dari orang tua gimana nih? Misalnya, "Ma, aku nak ngikut acara event ini itu," misalnya. Kalau dari orang tua gimana misal? Orang tua mendukung sekali. Iya. Iya. Mendukung lah. Luar biasa ya. Misalnya balik dari event adik ditanyain misalnya gitu biasanya. Pasti ada ya. ditanya. Oh. Tadi kayak apa namanya ini ya. Luar Biasalah kalau orang biasa. tua kan pasti nanya. Pasti Kata nanya apa lah. Ya kepo lah sedikit Iya. ya. Kepo sedikit kan aktivitas anaknya ya. Misalnya luar biasa. Yang pasti kita juga bangga ya support dari orang tua ya terhadap kegiatan-kegiatan positif yang kita ikuti dalam rangka juga berpartisipasi ya dalam pembangunan di daerah Belitung kita tercinta ini. Oke, baik Kera Praja 102,2 FM. Ini merupakan sesi yang terakhir kita ya dalam program acara Karong Kanal Remaja Belitung bersama dengan Ola dan juga Chelsea. Nah, mungkin di sesi yang terakhir ini barangkali apa harapan dari teman-teman di studio untuk daerah Belitung ke depannya nanti? Karena kan saat ini kalian terlibat dalam sudah terlibat ya dalam kegiatan event internasional, sudah dilihat begitu bagaimana Belitung dilihat oleh orang-orang dari katakanlah turis mancanegara melihat Belitung. Nah, mungkin barangkali dari teman-teman di studio harapannya nanti ke depan Belitung ingin seperti apa nih? Dari siapa dulu nih? Dari aku. Iya, silakan. Harapannya untuk Belitung, yang pasti kita berharap Belitung tetap jadi yang terbaik dalam semua bidang. Dalam semua Ya, bidang. bukan hanya dalam bidang pariwisata, tapi kita maunya semua bidang. Semua bidang ya. Biar Belitung ini nggak cuma dikenal pariwisatanya, menurut aku Betul. ya. Supaya masih banyak loh selain pariwisata ini, bidang-bidang di Belitung ini yang bisa go internasional. Betul Itu aja sih. sekali. Pokoknya yang terbaik untuk Belitung lah Yang terbaik. depannya. Oke, luar biasa ya. Pengennya yang terbaik lah untuk Belitung ya. Kalau dari Ola bagaimana? Kalau dari aku tuh selalu nekane kebersihan Kak. Kebersihan. Iya, Karena kan soalnya- memang kadang kebersihan itu sepele ya. Iya, sepele. Padahal Itu benar-benar penting. Penting. Sebenarnya. Apalagi jangankan orang-orang luar nih, orang-orang kita aja kadang nak ke pantai itu misalnya kelihatan tuh bersih gitu, ada sampah-sampah tapi ya tidak dapat juga semua diberitahu gitu Kak. Iya. Tapi pokoknya gitu kesadaran masing-masing juga biar Belitung tuh tidak cuma dilihat dari orang luar bagus ya gitu. Orang dalam juga pastinya mesti orang lokal nyebutnya kayak bersih Belitung, mesti Iya. makin rajin juga gitu kan ke pantai-pantai ya, ke tempat-tempat pariwisatanya gitu. betul. Gitu sih. Jadi dari kebersihan ya. Iya, sampah-sampah lah pokoknya. Sampah-sampah lah. Buanglah sampah pada tempatnya. Karena ya cukup sulit ya diterapkan mungkin barangkali ya dari ya masyarakat lokal ya tentunya terkait dengan kebersihan di daerah Belitung kita tercinta ini ya. Mungkin mudah-mudahan ke depan lebih meningkat ya kesadaran dari diri sendiri untuk menjaga kebersihan pantai. Ya tidak jauh-jauh lah dulu Ola ya, di rumah aja lah dulu misalnya ya, jaga kebersihan. Nanti misalnya kita jalan-jalan ya sampahnya jangan dibuang sembarangan misalnya kan, karena kan kalau misalkan ada wisatawan datang ya malu gitu kan. Mungkin cermin dari apa, kayak cermin dari
wajah Belitung gitu kan. Kita harus memberikan yang terbaik gitu ya. Oke, baik Raja Praja 102,2 FM. Iya, tentu itu merupakan hal yang sangat penting dan juga mungkin pesan yang disampaikan oleh Olah ya untuk masyarakat Belitung. Yuk bersama-sama kita jaga kebersihan daerah kita ya, Belitung kita tercinta. Jangan dikotori, jangan dicemari ya. Tetap jaga dan lestarikan daerah Belitung kita ini ya. Iya, sebelum kita tutup program acara kita di siang hari ini, barangkali dari teman-teman ya, terserah sih mau dari Ola atau dari Chelsea yang ingin menyampaikan. Misalnya sekarang kan seperti yang kita ketahui banyak kasus-kasus kenakalan anak remaja ya. Kemudian juga mungkin pergaulan bebas ya, seperti itu, anak yang putus sekolah barangkali gitu kan, atau lingkungan yang tidak mendukung mereka untuk berkembang atau maju atau berpikir lebih off the box misalnya kan. Nah kalau dari rekan-rekan di studio, apa nih yang ingin disampaikan untuk kaula muda Belitung ya, sebagai ya katakanlah sebagai panutan ya untuk mereka. Untuk anak-anak yang di luar sana lah ya, untuk teman-teman ya, yang mungkin putus sekolah, yang belum berkesempatan untuk sekolah, yang mungkin kenakalan remaja yang terjadi sekarang. Harapan aku tetap semangat lah. Terus yang buat kenakalan remaja kan cukup beredarnya sekarang lebih parah lah ya, tentang apa seks atau apa itu segala macam. Diharapkan janganlah ngapain gitu kan, masih muda, masa depanmu masih panjang, cerita hidupmu masih panjang. Ya mungkin emang masa lalumu apa ya nggak bisa kamu rubah, tapi masa depan kamu bisa rubah. Iya, gitu. Luar biasa ya. Jadi ini pesan singkat yang disampaikan oleh Chelsea untuk menyemangati para kaula muda di Pulau Belitung ini. Jangan disia-siakan masa mudanya, Chelsea ya, karena sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan sekali karena waktu kita masih cukup panjang ya untuk meraih cita-cita ke depan. Jadi jangan sampai dikotori atau dicemari dengan hal-hal yang buruk gitu. Betul sekali nih Chelsea. Makasih ya atas pesan singkatnya untuk kaula muda di Pulau Belitung, dan terima kasih juga telah hadir ya di studio Radio Surabaya Praja mengisi program acara Akarong Kanal Remaja Belitung. Semoga informasi dan juga cerita-cerita kisah lucu dari teman-teman bisa menghibur seluruh pendengar setia Radio Surabaya Praja. Dan Kara Praja, demikian di sini kami menemani Anda semuanya dalam program acara Karong. Kami ucapkan terima kasih dan tetaplah di 102,2 FM.